Ustaz Itang, Ustaz semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Hadirat al-mukarramin wal muhtaramin, para ustaz kita, para kiai kita, ulama-ulama kita, pimpinan daripada Dewan Masjid Indonesia di Jakarta Pusat, di bawah kepemimpinan Ustaz Syawaluddin Hidayat SPDI. Ini kita sama-sama hidayat nih, Ustaz. Sama hidayat, tidak boleh saling menceramahi. Juga Ustaz Haji Muhammad MPD dan seluruh keluarga besar dari Dewan Masjid Indonesia se-Jakarta Pusat. Kalau tadi disampaikan ada yang belum hadir, ini berarti kemungkinan akan diselenggarakan sosialisasi yang kali kedua untuk Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat bagi yang belum hadir. Ini mungkin maksudnya biar kita lebih banyak silaturahim ya, Ustaz Syawaluddin. Saudara Israyani dan Pak Ismail bila hadir, dan kawan-kawan semuanya, Ustaz Itang, kemana yang saya hormati, Pak Rahman dan semua tim yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah kali pertama ya kami bisa bersilaturahim dan sekaligus mudah-mudahan bersilatul ilmi, wawasan kita menambah, silatul amali supaya kerjasama di antara kita semakin menguat juga. Kalau dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan sudah sangat sering Ustaz Syawaluddin Hidayat. Kalau dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta juga sering tuh. Tapi kalau Jakarta Pusat, nah inilah kali pertama. Mudah-mudahan sama Hidayat akan semakin lancar ke depannya. Amin. Yang kedua, saya harus sampaikan karenanya jazakumullah khairan untuk kerjasama ini. Jadi Ustaz Syawaluddin Hidayat, MPR memang bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa, ya, dengan kampus, dengan sekolah, dengan yayasan, dengan ormas, Islam maupun non-Islam, dengan pemerintah pusat maupun daerah, dengan TNI, dengan Polri. Kita kerjasama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat dipentingkan ini yang namanya 4 pilar MPR RI. Ini kegiatan pertama kali sebenarnya dilakukan ketika saya menjadi ketua MPR pada periode 2004 sampai 2009. Waktu itu nama kegiatannya adalah sosialisasi putusan MPR sesuai dengan teks yang ada di dalam undang-undang. Jadi ini kegiatan yang sudah lama sesungguhnya, dan dari dulu selalu dikerjasamakan dengan ormas-ormas, dengan LSM, dengan yayasan, dengan sekolah, dengan semuanya, termasuk juga dengan partai politik. Bahwa kegiatan ini dikelola dan pertama kali disosialisasikan ketika ketua MPR-nya adalah mantan Presiden PKS, itu artinya adalah ya PKS, ya pastilah Indonesia. PKS adalah ya Pancasila, ya Undang-Undang Dasar, ya NKRI, ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena kalau kami tidak dalam posisi itu, ya tentu kami tidak melakukan sosialisasi, tapi justru itulah kami melakukan sosialisasi. Jadi kegiatan kita sore hari ini karenanya ada kegiatan yang sudah lama dikerjakan dengan banyak pihak di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Ada metodenya, ada dengan ceramah semacam ini. Sekarang karena COVID-19 tambah metode baru, yaitu melalui Zoom atau melalui virtual. Ada juga yang melalui radio, melalui TV, gitu ya. Ada juga yang melalui outbound untuk rekan-rekan mahasiswa, ada yang training for trainer untuk para dosen, untuk para guru, untuk para trainer yang nanti akan melanjutkan training. Ada juga dalam bentuk untuk anak-anak pelajar kita adalah untuk melalui metode cerdas cermat. Jadi, para pelajar, anak-anak muda yang good looking ini, yang belakangan menjadi cukup ramai karena dicurigai gitu ya sebagai agen penyebaran radikalisme melalui masjid. Kan ada yang bilang tuh, tadi ini kan karena kita di Dewan Masjid Indonesia, ini masjid-masjid diminta untuk waspada kalau ada anak-anak muda good looking, bisa bahasa Arab, kemudian menjadi imam masjid, kemudian ngajak teman-temannya, kemudian menyebar radikalisme. Ya, itu kan satu hal yang sangat tidak produktif ya, dan bahkan tidak berbasiskan pada fakta, karena yang terjadi itu malah nanti akan memunculkan saling curiga tuh antar jamaah. Nanti ada jamaah melihat anak muda masuk masjid curiga gitu. Terus ada jamaah melihat imamnya bisa hafid Al-Quran,
malah dicurigai juga. Jadi inginnya mungkin imamnya yang baca Al-Fatihahnya di Al-Fatihah gitu barangkali. Ini tentu itu tidak kondusif. Jadi saya mengatakan bahwa sejak dari dulu sosialisasi dikerjakan dan kemudian bekerja sama dengan siapapun untuk kemudian menyebarluaskan pemahaman yang baik dan benar tentang berbangsa, bernegara, termasuk juga 4 pilar yang kita pasti sudah hafal. 4 pilar itu 4 pilar MPR ya, bukan 4 pilar kebangsaan. Ini namanya 4 pilar MPR RI, terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi nama Undang-Undang Dasar kita juga panjang, Ustaz. Bukan lagi UUD 45. Apalagi UUD itu hanya singkatan dari ujung-ujungnya duit, bukan. Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas ya. Dan juga ada di situ tentang NKRI dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 4 pilar kita. Yang penting untuk kami sosialisasikan, selain dari itu memang adalah perintah undang-undang, undang-undang tentang MD3, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, dan berlanjut sampai yang sekarang. Ini juga karena memang keperluan untuk sosialisasi ini sangat dipentingkan. Kalau menurut saya salah satu di antara bukti tentang ini diperlukan adalah bahwa kemarin misalnya terjadi heboh gitu ya di DPR terkait dengan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, haluan ideologi Pancasila itu kan rancangan undang-undang ini kami tolak di DPR, PKS menolak ya, kemudian juga Demokrat menolak. Tapi yang paling vokal menolak sampai ke paripurna adalah PKS, gitu ya. Kita menolak, mengapa? Karena dalam rancangan undang-undang ini, Pancasilanya ternyata tidak konsisten dengan Pancasila yang disepakati oleh Founding Fathers, yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang disosialisasikan oleh MPR. Malah Pancasilanya bisa dirubah menjadi Trisila, bisa dirubah menjadi Ekasila. Bahkan sila pertamanya, ketuhanan Yang Maha Esa, bisa dirubah menjadi atau bisa menjadi ketuhanan berkebudayaan, bukan lagi ketuhanan Yang Maha Esa, atau bisa menjadi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan ketuhanan Yang Maha Esa. Malah kadang-kadang hanya ketuhanan saja tanpa Yang Maha Esa. Malah kadang-kadang tidak disebut sama sekali, ataupun kalau disebut bukan di nomor 1, di nomor yang kesekian. Tentu ini adalah sebuah kondisi di mana kemudian Pancasila bahkan tidak dipahami dengan baik dan benar, gitu ya. Sehingga kemudian menghadirkan penolakan. Kami menolak dan juga Masjid Indonesia juga menolak, MUI menolak, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam, bahkan ormas keagamaan yang lain pun juga menolak. Termasuk juga Pemuda Pancasila juga menolak, Legion Veteran juga menolak, dan insya Allah ini akhirnya akan tertolak gitu ya, dan tidak bisa hidup kembali. Jadi saya ingin mengatakan sosialisasi diperlukan karena ternyata di lapangan banyak sekali yang pemahamannya masih tidak lurus, termasuk kemudian mempermasalahkan orang yang mempermasalahkan PKI gitu. Ini kan saya juga tadi nge-tweet tentang ternyata kita diingatkan ya tadi jas merah ya. Tanggal 18 September tahun 48 PKI itu melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu pusatnya di Madiun oleh PKI Muso. PKI Muso itu afiliasinya ke Soviet. Mereka memberontak di sana ingin mendirikan negara komunis Indonesia, yang kemudian korban utamanya adalah para kiai, pondok-pondok pesantren, ada pondok yang di Caruban itu sampai kiainya diseret, santrinya dan dibunuh. Bahkan termasuk pondok saya, bukan pondok saya, pondok di mana saya belajar, pondok pesantren Gontor itu diobrak-abrik, dibakar oleh para PKI dan kemudian para kiai dan para santri kemudian mengungsi karena menyelamatkan semua yang bisa diselamatkan gitu ya. Dan ketika itu saya sebut, kemudian ada yang mempermasalahkan, kok diungkit-ungkit lagi banyak PKI sudah habis. Habis bagaimana? Kalau sudah habis, maka kemarin tidak akan ada masalah dengan RUU HIP ketika RUU itu tidak memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang PKI sebagai partai terlarang, tentang larangan menyebarkan komunisme, tentang keharusan pemerintah untuk menyebarluaskan tentang RUU atau tentang TAP MPRS ini. Jadi ini juga menjadi bagian dari yang saya sering sebut ada jas merah memang, tapi seringkali juga kemudian sejarah itu dilupakan. Ada yang disebut sebagai Islamofobia, karena umat Islam itu tidak punya jasa apapun. Tapi kadang-kadang umat Islam sendiri juga lupa dengan bahwa negeri ini adalah perjuangan daripada para ulama kita.
saya sebut jas hijau karena di situ ada jasa daripada ulama, tapi juga jasa daripada umat, ya, juga jasa daripada umaro, gitu ya. Umaro itu adalah para sultan, ya, para Sultan Hamengkubuwono ke-9, beliau merelakan Sultan Mataram bergabung dengan NKRI. Sultan Syarif Qasim di Riau rela bergabung dengan NKRI dan bahkan ngasih duit 13 juta gulden setara dengan 1, sekian triliun rupiah. Sultan Syarif Qadri rela masuk ke Indonesia, ya, bergabung dengan Indonesia, menyerahkan kerajaannya bergabung dengan Indonesia, dan bahkan nanti menciptakan lambang Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Jadi saya mengatakan bahwa sosialisasi ini untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang Pancasila, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Undang-Undang Dasar, dan bagaimana dari dulu umat Islam dan negara ini adalah satu. Sehingga kita sekarang jangan sampai kemudian dalam perjalanan sejarah berikutnya, ternyata kemudian umat Islam justru didolimi, dipersekusi, dan karenanya kami di DPR, PKS di DPR sedang menyiapkan satu rancangan undang-undang untuk melindungi para ulama kita, tokoh agama kita, dan simbol-simbol agama. Mari kita lihat bagaimana kita semuanya sangat prihatin seorang syekh, seorang ulama, seorang dai, seorang penceramah yang sangat moderat begitu ya, yang sangat good looking, pintar bahasa Arab karena dia orang Arab apalagi, dan dia hafal Al-Quran gitu ya. Tapi justru beliau menjadi korban daripada radikalisme. Jadi, nah tentu kita tidak ingin ini berkelanjutan, karena kita sebelumnya sudah kita siapkan yang undang-undang jauh-jauh hari sebelum terjadi peristiwa ini, karena memang ini adalah bagian daripada janji kampanye dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi saya mengatakan dengan itu bahwa dan menghormati sosialisasi ini diperlukan, karena memang banyak hal yang terjadi di lapangan yang memerlukan adanya sosialisasi ini supaya kemudian Pancasila difahami dengan baik dan benar, Undang-Undang Dasar juga difahami dengan baik dan benar, NKRI tetap kokoh dan kuat, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ikanya pun juga tetap demikian. Di situ ada peran yang luar biasa dari para ulama, dari para umaro, daripada umat gitu ya, dan kemudian jadilah Indonesia sekarang ini. Nah, Bapak dan yang saya hormati, kalau kemudian kita mulai dari yang pertama, Pancasila adalah pilar pertama dari MPR RI, maka saya ingin menyampaikan demikian bahwa Pancasila itu adalah satu ideologi yang mempergunakan bahasa Indonesia. Dia tidak mempergunakan bahasa Inggris, yang sehingganya hanya dipahami oleh kalangan yang sangat pintar dalam bahasa Inggris, atau orang yang sangat terpelajar gitu ya. Dia juga tidak menggunakan bahasa Perancis sehingga hanya dipahami oleh kalangan pujangga atau kalangan sastrawan gitu ya. Dia juga tidak menggunakan bahasa Sanskerta yang dipahami hanya oleh kalangan pedanda maupun kalangan para pendeta saja. Dia tidak menggunakan bahasa Arab yang hanya dipahami para ustadz, tapi dia menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami oleh semuanya. Nah, tentu maksudnya adalah agar kemudian Pancasila ini tidak dibuat menjadi rumit ya, dan kemudian antara apa yang dihafal, diomongkan dengan apa yang dikerjakan menjadi tidak nyambung. Istilahnya atau ungkapannya adalah saya Pancasila, tapi perilakunya justru menghadirkan yang sial-sial mulu gitu ya, bukan Pancasila. Yang pertama sangat jelas sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah satu sila yang bahkan dinyatakan di dalam Pancasila di pasal 29 ayat 1 itu adalah sebagai dasar negara. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sila pertama yang semula ketika Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, itu adalah bunyinya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitulah kesepakatan para founding fathers ketika mereka diminta oleh BPUPK untuk membentuk satu panitia kecil untuk merumuskan dasar negara yang kita dirikan itu apa. Karena ketika di BPUPK mereka berdebat dan kemudian menghadirkan dua rumusan besar. Ada kalangan umat Islam dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahar Mutakir, Kiai Haji Mas Mansur, kemudian dari PUI ada Kiai Haji Anwar Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, gitu ya. Mereka menginginkan Indonesia itu asasnya Islam, karena Indonesia kan mayoritas beragama Islam, wajar dong kalau kemudian asasnya Islam. Tapi kalangan kebangsaan, ya mereka menginginkan agar karena kita majemuk, ya dasarnya mestinya bukan agama tertentu, tapi adalah kebangsaan, kemanusiaan, dan itulah Pancasila.
Nah, ketika kemudian perdebatannya sangat tajam gitu ya, sekalipun semuanya saling bersaudara, saling menghormati, maka dibentuklah Panitia 9, terdiri dari 4 tokoh dari kalangan nasionalis, non agama tertentu, sekalipun di situ ada satu yang non Muslim, yaitu Mr. A.A. Maramis, yang saya ingatkan bahwa nama beliau A.A. Maramis bukan berarti beliau ada hubungan keluarga dengan A.A. Gim, itu dua tokoh yang berbeda. A.A. Maramis datang dari Sulawesi Utara. Dan kemudian 4 tokoh dari kalangan umat Islam, 2 dari Ormas Islam, yaitu dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah Kiai Haji Karmu Zakir, dari Partai Islam ada 2, satu dari Partai Syarikat Islam, yaitu Haji Agus Salim, dan satu dari Partai Penyandar, dari Partai Penyandar Haji Agus Salim, dari Partai Syarikat Islam Haji Abi Kusno Jokro Suyoso. Dan Bung Karno sebagai ketua, beliau berada bersama. Nah, disepakatilah di situ bahwa sebagai jalan tengah antara yang menginginkan dasar kebangsaan maupun yang menginginkan dasar agama Islam, disampaikanlah jalan tengahnya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 7 Agustus, sila pertamanya atau Pancasilanya masih Pancasila tanggal 22 Juni, karenanya ketuhanan masih adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam. Nah, bagaimana berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Di sini lagi-lagi peran daripada tokoh-tokoh umat Islam, Haji Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Mr. Kasman Singodi Mejo, Mr. Tauku Muhammad Hasan, Ki Haji Wahid Hasyim. Mereka mempertimbangkan desakan dari orang Indonesia Timur yang mengancam akan keluar dari Indonesia kalau 7 kata itu tak diberlakukan. Kalangan minoritas ini mereka meminta agar itu dirubah. Maka 4 tokoh umat Islam itu mempertimbangkan keutuhan Indonesia, kelanjutan proklamasi, dan supaya Indonesia tidak pecah sebagaimana diharapkan oleh Belanda. Maka ijtihad mereka membawa kepada mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, dan karenanya mereka menerima untuk dirubahnya ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan catatan dari Ki Bagus Hadikusumo bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Jadi dengan itu Indonesia selamat dan umat Islam kembali menghadirkan jasanya, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan Indonesia supaya tidak pecah. Dan karenanya Bung Karno kemudian membuat Kementerian Agama sebagai tanda terima kasihnya negara kepada umat Islam karena mau menyelamatkan Indonesia dengan merubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa karena jelas sekali di situ ada peran umat Islam untuk kemudian membawa negara ini bukan negara kafir, bukan negara tauhid, bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara kapitalis. Ya, saya harus garis bawahi komunis. Kalau kita lihat dari anggota PPKI, Panitia 9 yang merumuskan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu tidak satu pun dari kalangan PKI, tidak satu pun dari kalangan komunis. Sehingga dengan demikian maka ya jelas memang komunis tidak mempunyai peran langsung di dalam mendirikan Indonesia. Jadi sila pertama menjadi sangat jelas bagi kita yang di Dewan Masjid, tentunya ini menjadi menguatkan tentang bagaimana fungsi dan posisi daripada masjid, daripada aktivis masjid, organisasi masjid dalam konteks Indonesiaan. Yaitu posisinya sangat sentral dan bahkan dia menjadi dasar negara, ya ketuhanan yang Maha Esa dasar negara, dan karena memang di dalam Undang-Undang Dasar yang asli, yang tidak mengalami perubahan, yaitu di pasal 29 ayat 2, tegas sudah disampaikan tentang jaminan negara kepada bangsa Indonesia untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya. Dan itu dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan di pasal 28E ayat 1. Itu bahkan masuk di dalam pasal tentang hak asasi manusia. Ditegaskan di sana tentang bagian daripada hak asasi manusia adalah kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Nah, ini bahwa kemudian menjadi hak asasi manusia adalah satu penguatan yang luar biasa. Undang-Undang Dasar kita menguatkan beribadah ada hak asasi manusia, menguatkan termasuk karenanya beribadah di masjid, aktif di masjid, karena dalam ajaran agama kita yang namanya beribadah itu ya selain ibadah mahdhah terkait dengan rukun Islam 5, rukun iman yang 6 misalnya, tapi juga terkait dengan ibadah-ibadah yang mahdhah maupun yang non mahdhah ya, termasuk juga ibadah sosial, kemudian menyelenggarakan memakmurkan masjid, kemudian melakukan pengajian,
kemudian bersilaturahim gitu ya, itu semuanya adalah bagian daripada ibadah, dan itu dikuatkan menjadi dalam Undang-Undang Dasar kita menjadi bagian daripada hak asasi manusia pasal 28E ayat 1. Sehingga dengan demikian maka memakmurkan masjid, aktif di masjid, ceramah di masjid, itu adalah bagian daripada yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa sekarang karena COVID-19 kemudian pemerintah dan para ulama menyampaikan untuk kemudian kita berhati-hati, kita mungkin sebagian diarahkan untuk jangan ke masjid dulu karena zona merah misalnya, itu bagian-bagian dari yang juga sesungguhnya dimungkinkan karena dikaitkan dengan mempertimbangkan yang madorot, yang maslahat dan lain sebagainya. Saya ingin lanjutkan bahwa itu sila yang pertama ya. Sila yang kedua itu jelas sekali tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga menegaskan kembali bahwa Indonesia kita yang dibangun oleh para founding fathers itu, dan karenanya kita kawal, termasuk yang pertama kita mengawalnya adalah ketika kemudian banyak pihak dengan dalih apapun menuntut PKI untuk bisa bangkit, ya kita katakan itu tidak sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau LGBT ingin bangkit, ya itu jelas tidak sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kemudian orang tidak lagi mementingkan moral, ya tidak sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kita kemudian justru aktif memakmurkan masjid, ya itulah yang harusnya dilakukan, karena itu adalah bagian daripada ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu, ya kalau kita aktif di masjid dan lain sebagainya, pasti bukanlah radikalisme, pasti bukan terorisme, bahkan pasti itu menghadirkan inklusivisme, karena aktif di masjid artinya adalah kita inklusif, kita terbuka, dan menghadirkan segala yang membawa kepada kebaikan. Persatuan Indonesia jelas sekali dalam konteks masjid, ya itulah beda dengan agama-agama yang lain. Kalau umat Islam itu dalam konteks masjid, ya siapapun boleh, kita tidak akan pernah ditanya, antum akan masuk ke masjid kemudian ditanya, organisasinya apa, sekolahnya di mana, madrasahnya apa, pesantrennya, pasti tidak ada pertanyaan begitu. Siapapun boleh memakmurkan masjid. Bahwa nanti ada yang kemudian kunut, atau yang tidak kunut, atau yang kemudian, itu semuanya bagian daripada fikih yang kita mengerti tentang dalil-dalilnya seperti apa. Ini penting kan adalah dalam konteks persatuan Indonesia, persatuan umat juga di dalamnya, maka masjid bisa menjadi bagian daripada yang mengokohkan persatuan Indonesia. Karena di masjid kita bisa betul-betul menghadirkan ukhuwah Islamiyah, dan sekaligus kalau bicara ukhuwah Islamiyah, ya berarti kita bicara dalam konteks keislaman, ya kita bisa memahami semuanya dalam konteks keislaman yang menghadirkan ukhuwah itu. Dan ukhuwah Islamiyah akan bawa kepada ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Demikianlah dicontohkan oleh para founding fathers kita. Kalau kita bicara tentang kerakyatan yang dibimbing hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lagi-lagi di situ ada beragam kata kunci yang sangat khas Islam, sangat khas masjid gitu ya. Ada kerakyatan, itu dari bahasa Arab ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dai, setiap khatib pasti hafal dengan hadis ini. Ra'iyah itu adalah rakyat menjadi bahasa Indonesia. Ra'inya masih belum masuk dalam bahasa Indonesia, masih pemerintah. Kemudian kerakyatan dibimbing hikmat kebijaksanaan. Hikmah itu adalah al-hikmatu dawlatul mu'min, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim. Jadi hikmah kebijakan dalam persyaratan perwakil, hikmah kebijakan dalam permusyawaratan, musyawarah syura, yaitu perintah yang sangat jelas dalam Al-Quran yang dicontohkan Rasulullah, wa amru syura bainahum wa idza azamta fatawakkal wasyawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Permusyawaratan perwakilan wakil, ya itu adalah bagian daripada ajaran agama Islam yang mementingkan tentang adanya kepercayaan kepada orang lain, kepercayaan kepada kemudian menghadirkan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya begitulah Islam, mengajarkan tentang pentingnya dengan zakat agar kemudian kita bisa menyebarluaskan kebaikan dan karunia Allah sangat banyak ini kepada semua pihak, gitu ya, termasuk juga adanya sedekah dan lain-lain. Jadi saya ingin mengatakan bahwa banyak tokoh yang menyebut Pancasila ini ya ibaratnya adalah ad-daruriyat al-khams, ada hifdzul din, ada hifdzul nafs, ada hifdzul mal, ada hifdzul ird, dan ada hifdzul. Dan itu semuanya adalah bagian daripada yang sesuai betul dengan apa yang, tapi memang adalah bagi Pancasila itu sangat dipentingkan untuk diisi oleh umat Islam dengan pemahaman yang baik dan benar, karena tadi sejak dari awal Pancasila ini memang di situ ada peran yang luar biasa dari tokoh umat Islam. Beberapa kata kunci dalam Pancasila adalah merujuknya ke dalam Al-Quran, dan itu sangat jelas. Kata-kata adil 2 kali disebutkan di sila kedua dan sila kelima, itu jelas perintah Al-Quran. Berkata-kata adab itu adalah salah satu daripada ajaran Rasul, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi.
tentang persatuan Indonesia, yaitu adalah bagian daripada yang sudah pasti diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tentang permusyawaratan, tentang rakyatan, permusyawaratan, perwakilan, hikmah, itu jelas perintah Al-Quran. Tentang keadilan sosial bagi semuanya, rakyat Indonesia, itu jelas juga dari perintah Al-Quran. Demikianlah karenanya dalam konteks kita umat Islam dan beraktivis masjid, kita tidak mempunyai masalah apapun dengan Pancasila ini, dan karenanya bila ada yang mencurigai umat Islam dan masih sebagai anti Pancasila, ya barangkali dia masih mu'alaf Pancasila, atau dia mu'alaf masjid, dia tidak aktif masjid, dan kemudian hanya menghadirkan kecurigaan-kecurigaan. Jadi justru dari masjidlah kita bisa mengokohkan 5 sila ini dengan baik dan benar, sebagaimana yang diingatkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo maupun juga menjadi keputusan dari Muktamar NU di situ Bondo bahwa ketuhanan Yang Maha Esa itu maksudnya adalah tauhid. Jadi dengan zikir, dengan wirid, dengan tahlil, dengan pengajian, dengan apa itu adalah sarana efektif untuk mengokohkan ketuhanan Yang Maha Esa melalui jalur tauhid dan jalur akidah itu sendiri. Dan seterusnya, dan yang tadi telah saya sampaikan. Bapak dan yang saya hormati, kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu nama awalnya memang demikian, tetapi dulu pun juga sesungguhnya para founding fathers sudah menginginkan untuk adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, tapi Bung Karno menyampaikan bahwa ya kita sepakati dulu lah undang-undang yang ada, undang-undang dasar yang kilat, yang sederhana itu. Nanti kalau sudah ada waktu yang cukup, nanti kita akan amandemen, kita rubah untuk menghadirkan undang-undang dasar yang semestinya. Dan waktunya tiba pada masa reformasi. Pada waktu reformasi, tuntutan reformasi adalah pada tahun 1998 itu, tuntutannya adalah, diantaranya adalah perubahan terhadap undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar dilakukan perubahan, tadinya hanya supaya membatasi masa jabatan presiden jangan sampai lebih daripada 2 kali. Tapi kemudian menjadi melebar kemana-mana, dan kemudian hadirlah perubahan yang sangat drastis. Undang-Undang Dasar sebelum perubahan terdiri dari hanya 16 bab, sekarang terdiri dari 21 bab. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri hanya dari 37 pasal, sekarang terdiri dari 73 pasal. Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat, sekarang terdiri dari 170 ayat. Banyak sekali yang berubah. Termasuk yang berubah adalah apa yang kita kenal sehari-hari, misalnya dulu bangsa warga Jakarta khususnya nggak pernah tuh yang namanya milih gubernur, ya kan? Dulu yang milih gubernur adalah anggota DPRD. Sekarang termasuk kemarin waktu mengalahkan Ahok itu warga Jakarta memilih secara langsung. Jadi yang milih bukan anggota DPRD, rakyat yang milih secara langsung mengalahkan Ahok, gitu ya, dan memenangkan Pak Anies, sehingga Alexis bisa ditutup dan begitu seterusnya. Mengapa kemudian rakyat yang milih gubernur dan bukan anggota DPRD? Karena undang-undang dasarnya berubah. Undang-undang dasar termasuk juga mengapa dulu rakyat tidak milih presiden, yang milih presiden adalah MPR. Mengapa sekarang rakyat milih presiden? Dan kemudian kemarin menghadirkan kompetisi yang sedemikian rupa itu, karena presidensial threshold-nya syaratnya terlalu tinggi, yaitu 20%. Kalau 20% ya memang akan muncul, ya akan gini-gini lagi, akan hanya ada 2 calon lagi, nanti akan konflik lagi. Kalau syaratnya dikurangi 5% saja, 15% saja, itu akan menghadirkan seperti tahun 2004 dan tahun 2009. Calonnya lebih dari, tahun 2009 calonnya 3, 2004 calonnya ada 5, dan tidak terjadi pembelahan apapun. Nah, kita di PKS sedang memperjuangkan agar presidensial threshold ini bisa diturunkan, apakah 15% atau sama dengan parliamentary threshold menjadi 5%, sehingga calonnya banyak, sehingga umat pun juga mempunyai kesempatan untuk memilih dari alternatif yang lebih baik. Saya mengatakan mengapa kemudian rakyat yang milih langsung bukan lagi MPR, karena undang-undang dasarnya yang berubah. Di pasal 6A ayat 2, undang-undang dasar itu menegaskan kalau tentang pemilihan anggota DPR, pemilihan gubernur, bupati, wali kota tadi, di pasal 18 ayat 4, dan nanti di akhir tahun 2020 ini, di tanggal 9 Desember akan ada pemilihan pilkada lagi, dan itu akan menghadirkan mudah-mudahan tidak akan menghadirkan masalah, ya, tapi akan menghadirkan pemimpin yang betul-betul lebih baik, yang bisa mengatasi corona dan lain sebagainya. Jadi mengapa kemudian dilakukan pemilihan oleh rakyat? Karena undang-undang dasarnya berubah. Nah, undang-undang dasar berubah inilah yang kemudian menghadirkan perilaku politik yang berubah. Terjadi demikian karena sekali lagi ketentuannya berubah. Jadi banyak sekali yang berubah, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati. Tapi ini sesungguhnya mengingatkan kepada hal yang sangat mendasar, yaitu kalau dulu ketika kemudian rakyat tidak memilih secara langsung, DPRD yang milih gubernur, bupati, wali kota, MPR yang milih presiden,
itu dinyatakan bahwa kedaulatan memang tidak di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan wakil mereka, kedaulatan ada di MPR, sehingga MPR lah yang memilih presiden. Sekarang tidak lagi, kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Ketika kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang memilih presiden, memilih gubernur, bupati, wali kota, maka sudah sangat sewajarnya bila rakyat paham betul bahwa ini adalah kedaulatan diberikan Undang-Undang Dasar kepada mereka, karenanya pergunakanlah dengan maksimal. Jangan karena uang 50.000, karena janji-janji kampanye yang tidak benar, kemudian kedaulatannya tergadaikan, sehingga terpilihlah yang tidak benar, terpilihlah yang bermasalah, dan menghadirkan hasil yang bermasalah. Dengan berubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat, maksud daripada MPR adalah agar betul-betul rakyat ini berdaulat, sehingga mereka bisa memilih, menghadirkan pemimpin yang betul-betul lebih baik, bisa menjadi imam sholat dengan benar, bukan hanya imam sholat waktu sholat asar dan duhur saja gitu ya, dan bahkan kalau perlu bisa menjadi imam sholat jenazah gitu ya, sehingga imam sholat jenazah 4 rakaat, kadang-kadang ada juga yang imam sholat jenazah yang 4 rakaat gitu. Oke. Jadi saya mengatakan Undang-Undang Dasar ini sebenarnya karenanya memberikan pilar yang luar biasa untuk kemajuan bangsa. Ketika rakyat diberikan haknya, Anda loh yang pemilik kedaulatan. Nah, kalau kita di pesantren ada ungkapan kama takunu yuwalla alaikum. Siapa Anda, itulah yang akan Anda jadikan sebagai pemimpin. Kedaulatan dari tangan rakyat itu begitu. Kalau kita sebagai aktivis masjid, ya pastilah kita tidak akan memilih pemimpin yang anti masjid. Kalau rakyatnya suka dengan Islam, suka dengan agama, anti, ya pastilah mereka akan memilih yang seperti itu. Tapi kalau mereka kemudian sukanya dengan dangdutan, sukanya dengan judi, sukanya dengan pornografi, akan dipilih ya pemimpin yang semacam itu juga gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar memberikan landasan yang kokoh untuk peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar kita ini juga memberikan landasan yang kokoh terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar ini, kata-kata iman dan takwa itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, bahkan juga tidak ada dalam GBHN. Dulu ada yang mengusulkan supaya iman takwa itu dimasukkan dalam ketentuan di GBHN. Ternyata beliau mendapatkan suatu penghormatan luar biasa. Bentuknya apa? Dipecat dari keanggotaan MPR. Itu enggak, begitulah yang terjadi. Nah, sekarang iman dan takwa itu bahkan masuk di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar di pasal 31 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar. Negara atau pemerintahan menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia semakin tidak menjadi sekuler ketika tujuan pendidikan itu, ketika pendidikan itu menghadirkan negara yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghormati dan menjunjung tinggi agama. Itu pasal 31 ayat 5. Jadi Undang-Undang Dasar ini memberikan landasan yang kokoh kuat agar ketuhanan Yang Maha Esa, agar tauhid, agar hak asasi manusia terkait dengan beribadah, jaminan tentang beribadah itu menguat menjadi menghadirkan manusia-manusia Indonesia melalui pendidikan menjadi yang beriman, yang bertakwa, yang akhlak yang mulia, yang meningkat keimanan ketakwaannya dan akhlaknya yang mulia, sehingga akan bisa menghadirkan manusia-manusia yang betul-betul berkeunggulan. Inilah Undang-Undang Dasar kita. Tapi sayangnya kan di dalam praktek seringkali kemudian hal ini tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Dan bahkan belakangan ini ada isu pelajaran sejarah juga akan dihilangkan. Ya, kemudian orang akan kemudian kehilangan jejak untuk mencari bagaimana kita bisa menghadirkan Indonesia kita yang sebaik-baiknya. Baik, saya ingin melanjutkan bahwa Undang-Undang Dasar kita ini memberikan pilar yang sangat kokoh dan kuat terkait dengan tadi moral, akhlak, iman, gitu ya, termasuk juga tentang hak asasi manusia, beribadah tadi itu, termasuk juga tentang posisi daripada rakyat. Ya. Nah, saya ingin mengatakan yang sebelum terakhir terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar kita ini pun juga sesungguhnya memberikan ruang yang sangat kokoh kuat. Bagi apa? Bagi hadirnya peradilan agama. Ya. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar, dulu yang namanya peradilan itu hanya peradilan umum, hanya peradilan militer. Sekarang masuk yang namanya peradilan agama. Sehingga dengan demikian maka sesungguhnya kepentingan umat Islam dalam konteks Undang-Undang Dasar itu semua itu sudah mendapatkan wadah yang sangat memadai. Sehingga tinggal bagaimana kemudian mengisinya, bagaimana memahaminya dengan baik, bagaimana mengisinya. Tentu mengisinya adalah ketika kita juga mempunyai
wakil rakyat yang semakin banyak lagi dari kalangan umat, kita mempunyai mereka-mereka yang kemudian karenanya nanti bisa menjadi hakim, mereka bisa menjadi termasuk juga bisa mengisi eksekutif di para menteri, sehingga nanti mereka bisa menjaga agar undang-undang dasar ini terlaksana dengan baik dan benar. Jangan sampai nanti menteri pendidikannya malah anti iman dan takwa, malah mikirnya tentang sekedar masalah ekonomi saja misalnya. Jangan sampai nanti malah para hakim kita malah antipati juga dengan nilai-nilai agama, sehingga kemudian menghadirkan hukum-hukum yang malah jauh daripada nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia, yaitu umat Islam. Terakhir dalam konteks ini Bapak dan Ibu hormati, Undang-Undang Dasar kita tetap memberi ruang untuk perubahan kembali terhadap Undang-Undang Dasar. Itu di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, karenanya bila Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat setelah silaturahim ini kemudian mengunyah-ngunyah, mungkin ngobrol banyak lagi dengan Pak Rahman atau Bu Israyani, dan kemudian ternyata ini Pak Ustadz kayaknya ada yang belum diatur nih, misalnya tentang cagar budaya di Tanah Abang, yaitu gedung Jamiatul Khair. Itu kan luar biasa, itu adalah tempat organisasi massa pertama di Indonesia berdiri, tapi kan belum mendapatkan pengakuan. Nah, mungkin akan ada yang mengusulkan ini harus masuk Undang-Undang Dasar, Pak Ustadz. Boleh saja. Mengusulkan itu boleh saja. Tetapi usulan itu haruslah disampaikan kepada anggota MPR. Karena tidak bisa perubahan dilakukan dari luar MPR. Ini harus dilakukan oleh anggota MPR. Jadi usulan-usulan semacam itu diatur di pasal 37 ayat 1, 2, dan 2. Diusulkan beranggota MPR. Jumlahnya minimal sepertiga anggota MPR. Kalau sekarang jumlahnya 575 plus 134 berarti 699 ya, itulah jumlahnya begitu ya. Kemudian sepertiganya itulah yang nanti akan mengusulkan. Kemudian kalau sudah terpenuhi ya kami akan menyidangkan. Kalau ternyata nanti disepakati, maka DMI Dewan Masjid Indonesia Jakarta Pusat membuat sejarah, yaitu merubah Undang-Undang Dasar. Itu terbuka. Demikian dalam Undang-Undang Dasar, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini ada tadi banyak sekali yang berubah, tapi ada dua yang tidak berubah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dilakukan perubahan, karena Pancasila juga tidak boleh dilakukan perubahan. Untuk itulah karenanya kita mengapa juga menolak RUU HIP, karena tadi RUU HIP ini sempat berpotensial dan sudah melakukan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar, karena Pancasilanya bukan lagi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tapi tadi ada ketuhanan yang menjadi Kasila, Trisila, ketuhanan berkebudayaan, dan lain sebagainya. Dan nomor dua yang tidak bisa dirubah adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ini ada ketentuan di bab 1, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan kemudian dikunci di pasal 37 ayat 5, bahwa tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan perubahan. Ya, tapi sekarang kan kita sering ya mendengar ungkapan NKRI harga mati, NKRI harga mati. Dan kadang-kadang umat Islam kemudian dicurigai gitu kan, 212 dicurigai sebagai akan merontokkan NKRI. Nah, justru 212 itu yang mengakukan NKRI. Justru NKRI itu yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI adalah tokoh umat Islam. Beliau adalah ketua fraksi Partai Masyumi, satu-satunya partai Islam waktu itu. PKS belum lahir, saya juga belum lahir. Itu adalah peristiwa tahun 1950, tanggal 3 April tahun 1950. Muhammad Natsir, ketua fraksi Partai Masyumi, Pak Muhammad Natsir, beliau adalah wakil ketua umum Persatuan Islam Persis. Beliau waktu itu melihat Indonesia keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu menjadi NKRI, karena sudah diubah oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Ada konflik antar negara serikat, ada tidak harmoni, ada masalah, dan seterusnya. Akhirnya beliau menyampaikan satu pidato setelah berkonsultasi dengan pimpinan partai yang lain, kemudian beliau menyampaikan pendapatnya melalui pidato yang disebut dengan mosi integral, yaitu untuk kembali intinya kepada integralisme Indonesia, yaitu NKRI. Itu disampaikan pada tanggal 3 April tahun 50. Dan kemudian pidato beliau diterima oleh pemerintah Indonesia menjadi kembali menjadi NKRI, dan tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Dan Bung Muhammad Natsir ditunjuk menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada era Indonesia menjadi NKRI kembali. Jadi yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI itu adalah tokoh umat Islam, adalah tokoh partai Islam, adalah tokoh ormas Islam. Sehingga karenanya tidak boleh umat Islam malah menjadi antipati dengan NKRI, yang menyelamatkan adalah umat Islam sendiri.
Sebagaimana juga tidak boleh umat Islam difitnah menjadi anti NKRI lah, yang menyelamatkan NKRI adalah tokoh umat Islam. Jadi penting betul umat Islam memahami hal ini menjadi jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena kalau jasa ini dihilangkan tadi, umat Islam mengira NKRI ini ada bentukan Belanda sehingga dikafirkan saja, dibid'ahkan saja. Atau sebaliknya, pihak yang lain mengira bahwa umat Islam nggak punya sejarah dan nggak punya jasa bagi NKRI, sehingga kemudian main dituduh saja, main difitnah saja. Semuanya tidak benar. Yang Indonesia fobia anti Indonesia juga tidak benar, karena Indonesia ini adalah warisan jihad mujahadah daripada para ulama, daripada para umarok, tapi juga, dan umat juga tentunya. Tapi yang anti umat Islam dengan Islamofobia juga tidak benar, karena sekali lagi justru umat Islam mempunyai jasa yang sangat luar biasa. Jadi, nah, ke depan karenanya Bapak dan yang saya hormati, sosialisasi ini diharapkan bisa menguatkan ya pemahaman kita tentang 4 pilar tadi dalam konteks sejarah dan dalam konteks kekinian, untuk menjaga dan mengawal agar Indonesia ke depan menuju kepada 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas, tidak kemudian kehilangan jati diri. Ngomongnya masih Pancasila, tapi isinya sial-sial mulu. Ya. Ketuhanan, ya, sila pertama berkali ketuhanan yang Maha Esa, tadi keuangan yang Maha Kuasa. Ini tentu sudah berubah. Materialisme yang berkembang yang sangat luar biasa, itu pasti bertentangan dengan Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, hukumnya tidak lagi manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, gitu ya. Ini juga harus dikoreksi supaya kemudian kita kembali kepada jalan yang benar. Jangan kalau kemudian para kiai, para ulama dipersekusi, dilakukan tindakan-tindakan semacam itu, kemudian disebut yang melakukannya ada orang gila, gitu. Tapi kalau kemudian umat Islam melakukan sedikit masalah saja, kemudian ditembak mati, gitu. Kan tentu bukan manusiawi dan tidak adil dan tidak beradab. Persatuan Indonesia, jangan dengan dalil persatuan Indonesia kemudian lagi-lagi umat dibelah, gitu ya, menjadi cebong atau menjadi kampret atau menjadi kadrun, gitu ya. Itu membelah. Dan kalau itu dibiarkan, ya berarti membiarkan terjadinya pembelahan, dan itu tidak diperbolehkan. Sekali lagi ini perlu kita koreksi supaya kita tetap menyatu, karena Indonesia kita yang sangat besar ini memerlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Begitu seterusnya dengan sila-sila yang lain. Jadi sosialisasi ini diharapkan bahwa kita semakin kokoh dan kuat menyelamatkan Indonesia dari upaya apapun untuk menyimpangkan Indonesia dari cita-cita Indonesia yang berdiri, atau sebaliknya agar kita semakin mampu untuk mensyukuri karunia Allah bernama Indonesia Merdeka ini, sampai kemudian dia berumur 100 tahun dan umur-umur yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.